semua, selamat datang di podcast TOS. Hari ini kita sama Mas Wid, tapi kita mulai dulu. Mas Wid, ayo kita TOS. TOS. TOS dulu. Kita bakal ngobrol santai sama Mas Wid, Mas Kurniadi Widodo. Jadi Mas Wid sebenarnya udah cukup lama berteman dengan kami semua ya. Jadi dengan Sokong ini udah 8 tahun, TOS 1 tahun. Terus sepanjang kami, bahkan dari sebelumnya, kami lumayan banyak ditemani oleh Mas Kurniadi Widodo. Jadi hari ini kita sering banget sih ngobrol. Jadi sebenarnya situasi ini agak ngobrolin apa ya? Sobat fotografi. Ya, Mas Wid, boleh cerita nggak sih ceritanya Mas Wid dan fotografi sejak awal? Kayak ya inilah kapan mulai berfotografi, terus kan kamu pasti udah lebih dari 20 tahun. Kalau dihitung gitu loh. Iya, Aku aja udah 10 ya, tahun. tapi kalau dari awal-awal banget gitu ada. Cerita Mas Wid, kayak Oke. what's your story? Ini aku ngeliatnya sendiri. Ngeliatnya mana ya? Sesekali begini-begini. Juga bingung. Ya, tapi intinya aku kenal fotografi dari sekitar tahun 2005. Aku waktu masih kuliah arsitektur. Terus dulu tuh aku dikasih kamera sama orang tua buat mendukung kegiatan kuliah tentu saja gitu. Karena kan kuliah arsitektur kadang studi lapangan gitu-gitu kan, kayak terus perlu dokumentasi. Nah, dulu dikasih kamera Sony dulu, tapi dulu Sony belum terkenal. Jadi Sony itu dulu masih merek kayak, kalau sekarang kan Sony udah yang kayak Sony merek yang bagus ini ya gitu. Dulu tuh Sony kayak buat kamera digital nggak kayak Canon, Nikon gitu-gitu. Dulu inget Sony DSC P73 3 megapiksel, 3 atau 4 megapiksel gitu. Terus ya dulu dikenalin itu. Terus ya dulu awalnya aku pakai buat kuliah. Tapi kemudian kadang masih tetap kubawa ya, karena ringkas gitu ya, masih kubawa. Terus aku dulu inget kayak suka motretin teman-temanku gitu ketika kayak mereka baru main, kayak cuman baru nongkrong gitu, foto-foto. Nah, makin kesini terus aku ngerasa yang kuliah arsitektur tuh ngapain ya sebetulnya. Jadi singkat cerita, kuliah arsitekturnya nggak aku teruskan. Nah, tapi aku malah jadi tertarik dengan fotografi. Karena aku ngerasa kayak itu dulu tuh aku kuliah arsitektur tuh sebetulnya kayak aku tertarik dengan bidangnya, tapi terus aku nggak ngerasa aku bisa melakukan sesuatu itu dengan itu. Kayak aku cuman fascinated sama bidangnya, tapi nggak ngerasa aku pingin bekerja di bidang arsitektur atau kayak berkarya di bidang arsitektur whatever lah gitu. Sementara ketika di fotografi kayak ini kok kayak menarik ya, ini tuh menarik. Dan terus belajar fotografinya sih otodidak, kayak dulu udah era internet. Jadi walaupun mungkin tahun-tahun segitu sebetulnya fase peralihan dari analog ke digital, tapi aku sebetulnya dari belajar udah langsung ke digital. Internet juga udah relatif mudah. Dan dulu aku sangat terbantu dengan ada keberadaan forum internet namanya photographer.net gitu. Itu dulu forum fotografi terbesar di Asia Tenggara ininya. Nah, dan ya di dalam bisa upload foto, bisa ada komen-komenan, bisa ada diskusi gitu-gitu. Jadi mungkin kayak proto medsos lah ya gitu. Karena sebetulnya juga ada kayak ya di like, di rating gitu-gitu. Dia bentuknya dulu kayak Kaskus gitu ya? Semacam itu, tapi kemudian kalau Kaskus kan cuman kayak ada forumnya aja. Nah, ini tuh ada kayak tempat galeri gitu, tempat kita user bisa upload, bisa dikomenin sama orang lain. Nah, bagian itunya sebetulnya maaf banget, aku Gen Z gak tahu sih photographer.net apa. Enggak. Tapi sebetulnya sangat mirip dengan ya Sosmed Instagram, hari ini, Flickr hari ini, kurang lebih kayak gitu lah. Makanya kayak agak proto medsos gitu. Cuman kemudian memang orang waktu itu sangat ngejar nilai gitu tentu saja, karena kemudian ada semacam titel-titel yang bisa didapat ketika kamu mendapat nilai tertentu atau siapa yang ngasih nilai? Sebenarnya ada algoritmanya sih, jadi nggak yang terus. Jadi sebetulnya namanya FGPE, Photographer Pilihan Editor, sama FPE, Foto Pilihan Editor. Jadi tiap hari ada berapa FPE gitu. Tapi walaupun tulisannya pilihan editor, tapi sebetulnya itu algoritma. Jadi ketika misalnya sampai nilai tertentu bisa ada gitu, ya gitu-gitulah gitu. Tapi terus itu dulu dikejar banget gitu. Tapi aku merasa sangat terbantu dengan itu, karena jadi
tahu orang-orang, ada banyak kenalan-kenalan yang bahkan sampai sekarang masih berkenalan, dan bahkan ada beberapa fotografer Indonesia yang udah established sekarang juga dari situ kenalnya. Tapi anyway, awalnya gitulah. Tapi sebenarnya nggak ada keinginan untuk jadi fotografer atau apa. Ya kayak hobis pada umumnya lah ya, cuman kayak explore, kayak nyoba-nyoba foto segala macam, nyobain street, nyobain landscape segala macam gitu-gitu. Itu kemudian sampai dari 2006 itu mungkin aku kayak gitu sampai sekitar 2010. Nah 2010 adalah ketika jadi yang menarik adalah aku dulu berkomunitas awalnya mulai digital. Tapi kemudian baru 4 tahun setelahnya gitu tuh yang kayak justru komunitas fotografi di Jogja gitu, yang maksudnya kalau sebelum itu ada yang udah kayak bahkan kayak Aul gitu, aku udah kenal dari zaman itu. Kamu tuh online dulu, yang nasional dulu, terus baru ikut komunitas di Jogja. Jadi ketika aku ikut FN, ternyata kayak ternyata ada juga yang lain yang di Jogja gitu. Jadi nggak ada semacam ruang untuk yuk kita kalau misalnya suka fotografi kesini kalau ke Jogja gitu. Ya dulu udah ada mes, tapi kan kemudian tentu saja aksesnya yang untuk tahu mes itu apa nggak ini ya. Tapi kurang lebih gitu, jadi tahu kayak Haus, Carolus Naga segala macam gitu-gitu, jadi mulai kenal komunitas di Jogja. Nah, komunitas di Jogja itulah yang kemudian membawa aku kenal dengan banyak orang, dan 2010 waktu itu bikin Cepas Foto Forum. Selain aku ada Budi Darmawan, Aul, Doni Maulistia, Carolus Naga, Ulet Ivan Sasti, Oscar Siagian, Michael Eko, sama satu lagi Yo Fauzan Ijasa. Beberapa dari nama ini masih di Jogja sampai sekarang. Tapi kemudian disitulah aku merasa kayak bisa memperbincangkan fotografi secara lebih dalam gitu, karena biasanya diskusi yang kayak tadi di forum FN atau kadang pas lagi ada pameran, ada artist talk atau whatever gitu-gitu, biar bisa ditebak masih banyak ngobrolin teknis lah ya gitu-gitu. Dan kami kayak waktu itu anak-anak umur 20-an itu pada saat itu merasa ini harus 20-an ini ya, 20-an banget ya, di bawah 25. Itu 2010, aku 25. Aku 25 pada saat itu gitu, bikin forum itu. Ya intinya kayak anak-anak muda yang masih pingin tahu fotografi, terus kayak sebenarnya kita modelnya kayak ya udah ngundang temen, kalau ada yang baru ke Jogja siapa, diajak untuk presentasi, terus habis itu kita diskusi gitu-gitu. Tapi itu juga bagiku sangat menyenangkan sih, karena ya itulah bisa jadi ngobrolin banyak hal gitu, dan ketemu banyak temen juga. Nah kemudian dari situ, karena Cepas Foto Forum nggak punya modal waktu itu, cuman punya semangat. Betul. Terus kita tuh sering minjem KPY. Kita sering minjem tempat di Kelas Pagi Jogja, karena dulu Budi dan Aul adalah pengurus KPY pada saat itu. Jadi kita sering bikin acara di sana, terus aku juga jadi kenal sama pengurus-pengurus KPY, jadi sering nongkrong di sana. Dan 2012 aku diajak untuk jadi pengurus KPY gitu, dan dari situ kemudian jadi jejaringnya lebih luas lagi. Tapi sebetulnya kurang lebih gitulah, dari kenal digital tapi kemudian kenal komunitas, berjejaring terus, dan apa ya, nggak direncanain sini. Iya sih, tapi kayak jauh banget gitu. Sekarang kan kamu juga mentor, jadi ya pendidik, kurator, jadi kayak everything in fotografi gitu. Tapi juga bukan everything in fotografi, mungkin lebay. Tapi kayak kamu motret juga, kamu kemudian oh ya aku mentoring juga, aku kuratorial juga, kamu nulis juga di selain di blog kamu nulis juga. Tapi kayak kamu ngelihat nggak direncana ini tuh apa refleksimu apa, dan kenapa masih di fotografi? Aku selalu bilang bahwa aku tertarik dengan mediumnya dan bukan profesinya. Kayak selama itu masih terkait sama fotografi, kayak ya kalau yang bisa aku lakukan ya itu aku lakukan, karena aku selalu ngerasa ketika jadi apa ya, punya banyak peran, itu di setiap peran juga ada hal-hal yang ku dapatkan, dan itu tuh memperluas atau memperkaya perspektifku akan fotografi sendiri gitu. Maksudnya ketika aku cuma jadi fotografer gitu, aku mungkin nggak tahu rasanya, oh ternyata cara untuk membaca foto kayak gini ya, kalau misalnya aku bertindak sebagai editor. Sebagai kurator gitu. Sementara juga mengajar, mentoring itu juga bagiku sesuatu yang menyenangkan, karena aku jadi bisa melihat cara berpikir orang-orang, terutama yang masih
di awal gitu, bisa semacam ini, dan kadang ide mereka juga menarik, tapi kayak ternyata mereka mencoba untuk mengimplementasikannya kayak gitu, ini kayaknya kurang pas deh karena aku lebih tahu. Kadang-kadang aku nggak tahu juga jawabannya gimana, tapi begitu itu menarik karena terus jadi sebetulnya tetap in a way berkenaan dengan fotografi tanpa harus memotret gitu, dan itu yang sampai sekarang masih kujalani sih. Jadi nggak pernah bosen sama fotografi. Kalau bosen motret sih pasti pernah ya, tapi kalau dengan sama fotografi kayaknya nggak pernah. Mas, karena ada banyak tadi kamu cerita banyak apa, kami mengikuti banyak lah yang kamu lakukan, terus selalu beririsan dengan fotografi. Aku pengen tahu Mas, temuan-temuanmu di fotografi. Kayak teman-teman tuh mungkin aku ingat di satu, ini baru aja kemarin workshop yang sama Tita, terus kamu aku motret kupu-kupu, terus aku tuh senang karena si medium itu jadi mengingatkanku pada ya di praktik fotografi kita jadi suka melakukan satu tindakan kekerasan misalnya dalam ada nggak sih hal-hal kayak gitu lagi? Mungkin bisa diceritain dulu yang kupu-kupu. Kupu-kupu, Pemotret kupu-kupu loh. Iya, itu pertama kali motret wildlife. Ternyata susah ya gitu. Iya, itu tahun 2024 aku dan Tita HW penulis, kami dapat grant lah ya dari Pulitzer Center untuk bikin satu liputan gitu, tentang satu kupu-kupu yang itu endemik di Indonesia Timur. Dia cuma ada di Maluku sama di Papua. Sebetulnya sih waktu itu kami tertarik bagaimana ada dugaan bahwa perburuan ilegal atas kupu-kupu Ornithoptera priamus itu mengurangi populasinya. Tapi kemudian setelah kami telusurin, sebetulnya yang lebih berpengaruh adalah deforestasi gitu. Dan ya intinya inilah, ada banyak temuan-temuan yang di satu sisi kayak ketemu hal-hal menarik tentang kupu-kupu, tapi juga yang cukup bikin sedih karena ternyata kayak misalnya data tentang kupu-kupu di Indonesia dikit banget gitu-gitulah, hal semacam itu. Ya liputannya udah ini bisa dicari aja, ada di Project Mutatuli. Tapi anyway, itu juga bagiku menarik karena bekerja bersama kita tuh selalu bagiku juga menarik karena ada tantangan. Dia tuh kan liputannya selalu hal-hal yang kayak ngomongin tentang bagaimana hantu-hantu tidak menolak pembangunan jalan di Gunung Kidul gitu. Karena kayak motretnya gimana gitu. Tapi bagiku tuh jadi menyenangkan gitu. Itu juga kayak selalu ada cara untuk gimana ya aku mengeksplorasi foto untuk misalnya nggak cuma mengilustrasikan tapi juga punya peranan dalam foto jurnalistik gitu. Walaupun aku mungkin nggak bisa menyebut aku, atau bukan nggak bisa, tapi aku nggak menyebut diri sebagai fotojurnalis, pewarta foto gitu. Tapi fotografi bisa tetap digunakan dalam ranah fotojurnalisme, dan sampai sekarang ternyata umurnya panjang gitu. Itu bisa dipamerkan, bisa kemudian kayak sekarang dibikinin program lagi gitu-gitu. Nah itu juga bagiku menarik karena aku tuh dulu kan kayak mungkin kamu tahu ya foto kupu-kupu yang makro-makro itu kan mestinya dia itu dari dulu zaman motret di FN juga sering tuh ada foto kayak gitu, tapi ya udah cuman foto cantik aja gitu kan. Terus aku kemarin melakukan itu, tapi ternyata yang kayak ternyata bisa juga ya foto kayak gini tapi ada konteksnya gitu. Ketika ya foto story kan rangkaian foto, kita bisa mengkombinasikan foto itu dengan banyak foto lain dan ceritanya jadi lebih kompleks gitu. Nah itu tuh hal-hal yang juga bahkan sampai sekarang ketika aku melakukan kayak iya ya gini-gini tuh juga bisa gitu. Dan mungkin itu, dan sebenarnya udah lama aku sadarin juga membuatku ini fotografi itu bisa jadi apa aja. Dan kayak foto-foto yang buat dulu awalnya kan gini, ada masa kalau orang belajar nih, kupikir pasti akan ada masa di mana dia snob. Karena kayak awalnya nggak tahu, terus ngerasa gue udah pintar banget nih, gue udah tahu banget nih gitu. Terus dan foto yang kulakukan yang paling keren, yang lain-lain tuh ini apa sih, nggak ada gunanya gitu. Nah tapi makin kesini aku malah ngerasa enggak, semua foto itu bisa jadi sesuatu yang menarik kalau misalnya kita tahu cara ngolahnya atau mempresentasikannya atau meletakkan dia dalam konteks yang tepat lah. Jadi itu yang juga sekarang menurutku jadi humbling experience, yang apapun bisa jadi apapun gitu. Humbling experience, apapun bisa jadi apapun. Cuman kebanyakan orang ya taunya satu praktik foto yang mungkin mereka lakukan itu hanya dalam satu konteks aja gitu. Kayak misalnya foto hobiis gitu. Kayak mungkin kita nggak
praktek foto hobis kayak foto apa kayak biasanya kan suka motret seremoni kebudayaan gitu kan selalu ada hunting gitu. Mungkin aku dulu ngerasa yang enggak, aku nggak motret yang gitu-gitu karena itu kan kayak foto ini ya cuman buat hobis amatir gitu. Tapi sebenarnya sekarang aku malah sedang menggodok satu project yang terus aku kayaknya aku tetap butuh deh foto seremoni itu, karena aku sekarang bisa meletakkan itu dalam konteks yang ku mau, nggak cuman sekedar ini foto cantik gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak nggak total, gue nggak suka tuh motret-motret kayak gitu. Apapun bisa jadi menarik sebetulnya. Ya mungkin being snob itu bukan being snob kayak ngerasa fotonya lebih bagus dari yang lain, tapi lebih genreku lebih bagus daripada yang itu gitu. Kan sebenarnya kadang-kadang ada kayak gitu ya. Wah iya lucu juga ya. Jadi aku juga sebenarnya mengundang Mas Wid pingin ngobrol itu karena aku ngerasa kita punya momen minggu lalu. Jadi ada yang datang ke toko, ada seorang teman dari Jakarta datang ke toko, terus dia nunjukin kayak semacam digital dummy-nya lah, digital sequencing-nya untuk dia bikin zine foto gitu. Itu foto sehari-hari. Jadi dia sebenarnya fotografer panggung, fotografer stage, terus dia bikin zine foto-foto sehari-harinya dia gitu. Terus page-nya lumayan banyak ya, ada 80 halaman. Ada banyak lah pokoknya. Terus dan ada macam-macam banget foto hitam putih. Waktu itu aku cuman sama Mas Wid di toko. Kebetulan ada Mas Wid karena Mas Wid baru selesai workshop, terus baru selesai ada acara di sini di toko. Terus aku akhirnya ngajak Mas Wid di percakapan itu. Kayak Mas Wid lihat juga dong zine-nya gitu, pendapatmu gimana gitu. Fotonya tuh bener-bener foto ada kucing datang. Bener-bener foto sehari-hari. Terus sebenarnya nggak sehari-hari ya, kayak dia kan bilang itu foto yang diambil ketika rehat, ketika jeda gitu. Aku tuh juga beberapa fotonya bagus sih, ya kan, komposisinya kayak oke gitu. Terus aku seneng banget sama percakapan itu karena terus kita ngomongin tentang ini nih, fotografi yang sehari-hari itu. Terus dan dalam konteks terbitan kan, kalau nerbitin seenggaknya dipilih yang bukan, kalau Mas bilang intensinya apa sih gitu dalam nyusun. Kalau fotografi ditaruh di terbitan, kamu main naruh aja kayaknya rasanya nggak tepat gitu. Tapi kalau kamu clear soal intensinya, itu kayaknya harusnya gitu deh gitu. Boleh nggak di elaborasi lagi waktu itu Mas Ben? Ini kalau berarti konteksnya adalah ketika fotografi sudah diolah dan kemudian diinginkan untuk dipresentasikan ke publik. Misalnya, gitu ya. Tapi dalam hal ini lewat formatnya zine atau publikasi apapun. Tadi gitu kan dia udah bisa jadi apa aja. Tapi terus oke, kita choose satu medium publikasinya yuk, itu buku. Mungkin kalau itu aku berkomentar kayak gitu karena ya sekarang kita berada di zaman dimana kayak ngelihat foto bisa kayak lewat medsos, itu udah mudah banget ya, Instagram segala macam gitu kayak tiap hari kita ngelihat ratusan gitu. Dan foto yang bagus udah banyak banget. Kayak sekarang tuh sebenarnya kalau ngomongin fotografer bagus itu kayak banyak banget. Bahkan yang pemula-pemula, kalau cuma ngomongin foto tunggal ya, kemampuan bikin foto yang bagus gitu, itu tuh udah sangat mudah. Dan kayak bahkan ngelihat foto yang bagus sekarang kayak gini, kapan sih kita terakhir kali ingat foto yang benar-benar istimewa gitu, yang kayak wah ini bagus banget gitu. Itu tuh sekarang rasanya udah semakin yang ya masih ada foto-foto istimewa yang kayak ketika ngeliat masih bekas banget, tapi foto-foto bagus tuh yang lebih kayak ya itu standarnya sekarang lebih gitu udah bagus-bagus semua gitu. Nah, aku merasa kalau aku pribadi, aku mau ngeliat foto-foto yang semacam itu ya sekarang lewat itu aja gitu, kayak mungkin lewat jejaring pertemanan. Ada misalnya fotografer ini nih gitu, aku cuma ngeliat kata ada banyak yang bagus-bagus gitu, udah gitu. Tapi aku ngerasa kalau di publikasi-publikasi semacam ini gitu, itu tadi aku ngerasa ingin ngelihat intensi dalam artian kenapa sih menurutmu kamu mau bikin ini gitu.
mungkin nggak yang harus pesannya apa atau ceritanya apa gitu kan. Waktu kamu juga cerita soal rezim naratif gitu ya, kayak bagaimana sekarang seolah-olah segala sesuatu harus ada ceritanya gitu. Tapi mungkin tentu nggak juga. Tapi bahkan ketika misalnya kita menyeleksi foto-foto kita yang oke, ini foto-fotonya menurutku bagus banget gitu. Bagus bangetnya itu apa sih menurut kamu gitu? Kenapa foto-fotomu yang ditampilkan di sini gitu? Itu menurutmu ini tuh satu kumpulan nih, karena ketika dia udah jadi satu, ngambil buku sendiri lagi, kayak udah jadi kayak satu kayak gini gitu, itu kan kayak berarti ada sesuatu yang mendasari kenapa itu jadi satu kumpulan itu gitu. Ya kan? Nah itu tuh menurutku tetap harus ada apapun itu gitu. Nah aku ngerasa kemarin di yang si teman kita yang dari Jakarta itu, aku belum terlalu ngerasa sebetulnya ini apa ya gitu. Itu tuh nggak ada ikatan antara foto-fotonya gitu, karena aku ingat di satu segmen gitu tuh kayak banyak foto-foto kucing gitu. Terus aku macam ngerasa oke, mungkin ke arah sana gitu, mau ngomongin entah kucingnya atau mungkin stray-nya gitu kan konsep-konsep yang gitu kita lihat foto-foto kayak udah ada keluar nih gitu. Tapi kemudian beralih ke halaman-halaman berikutnya, beda lagi. Terus beda lagi. Nah, terus akhirnya kayak jadi ini apa ya gitu sebetulnya gitu. Dan kalau aku pribadi ngerasa ketika berhadapan dengan project yang sudah dipublikasikan, itu jadi satu semacam penilaian bagiku pribadi lah gitu. Apakah ini bagiku menarik nih, ini mungkin kurang gitu, tapi foto-fotonya bagus gitu. Jadi kadang publikasi yang kurang menarik bisa saja sangat mungkin berisi foto-foto yang bagus, tapi kayak aku nggak melihat alasan kenapa ini jadi satu publikasi tertentu gitu. Foto-fotonya bagus gitu, tapi apa ya sebenarnya ini gitu. Kayak paham sih maksudmu. Teman-teman paham nggak? Ya? Kayak misalnya gini nih, di yang nama acaranya sekarang itu? Pentas buku foto. Pentas buku foto itu ada satu buku yang nggak ada teksnya sama sekali gitu. Jadi aku nggak tahu itu konteksnya apa kan. Kayak cuman ada judul sama fotografer dan foto-fotonya gitu. Tapi menurutku itu tuh aku bisa ngelihat intensinya gitu, karena aku bisa ngelihat ini banyak foto-foto gerak ya. Apakah kemudian memang dia sedang mendalami atau mau ngomongin sesuatu tentang motion gitu. Aku sangat bisa merasakan gerak-gerak yang ada di sana yang dia tangkap gitu. Tapi nggak ada konteksnya sama sekali. Jadi kalau ditanya itu tentang apa, aku juga nggak tahu. Tapi aku menikmati itu, dan menurutku fotonya bagus-bagus dan sebagai publikasi dia bagus gitu. Aku lupa lagi namanya. Tapi ini poin yang sebenarnya menarik untuk siapapun yang mau bikin terbitan. Karena sebenarnya kami itu di Songkong tuh sangat banyak terbitan yang sebenarnya kami cek ke teman-teman sekitar. Masjid salah satunya. Jadi kayak kebaca nggak sih maksudnya, terus minta feedback. Kami juga senang waktu itu teman itu datang dan ngeliatin zine-nya kayak. Jadi percakapan ngecek zine-mu gimana atau terbitan draft terbitanmu gimana ke orang lain, mungkin itu juga satu praktik yang menyenangkan ya. Selain kayak kita tetap jaga komunitasnya, kayak ya aku mau lihat punyamu gitu, tapi juga itu praktik yang bagian dari satu proses panjang gitu. Jadi setelah udah nyusun, ngedit, nge-layout, terus nanti terakhir cek dulu yuk gitu. Tapi juga menurutku di sisi lain yang aku juga waktu omongin kan, kayak ya itu menurutku kalau aku pribadi adalah hal-hal yang aku pertimbangkan. Tapi di saat yang sama menurutku juga kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk bikin publikasi, don't let it jadi menghambat gitu. Kayak itu gimana sih cara nyensor kayak ngebatasinnya kalau di kamu? Kan kamu juga waktu muda bikin terbitan juga kan, ya kayak bersama vlog gitu. Dulu Mas Wid ada yang kayak Westau gitu tuh. Gimana kalau kalian membatasi? Maksudnya apa yang mau diterbitin? Bukan gitu, apa yang mau kamu terima. Misalnya kamu minta feedback itu sebatas apa? Gitulah yang biar dia jadi nggak menghambat itu loh.
Ya sebenarnya sama yang kayak kamu bilang tadi sih, ketika aku di vlog itu aku cuma tanya ke Aji sama Purkan waktu itu, ini aku mau ngomongin ini, foto-fotonya kayak gini, menurut kalian udah dapat gagasannya nggak gitu. Udah gitu doang. Kalau misalnya udah dapat, kalau masalah kayak apa ya, artistik segala macam itu tiap orang pada akhirnya kayak fotonya seperti apa, gayanya apa, tapi kayak ini arahnya nangkep nggak atau kayak terlalu jauh gitu misalnya, udah itu aja sih. Dari nih uji intensi, kayak intensinya udah kena belum? Kalau udah kena, oke gitu. Ya sih, kemarin aku baru ketemu pembeli buku Guerrilla ini. Jadi ada anak Jakarta 16 tahun, kayak mau apa ya, dia mau menceritakan bukan pengalaman sih, tapi bagaimana dia memikirkan tentang 98 karena dia Chinese Indonesian. Terus dan sampai dia membuka percakapan ke orang tuanya gitu. Terus dia bikin ini buku sebenarnya belum pernah keluar sih, baru kemarin dibeli. Terus dia, aku ceritain aku ceritain tadi background bukunya, terus dia, oh I got the intention gitu. Terus aku, oh kebaca ya gitu. Oh ya udah deh, bagus kalau kayak gitu. Menyenangkan sih sebenarnya bisa nemu intensi itu juga yang membuatmu mengkoleksi banyak sekali buku foto. Ya kalau banyak sih sebenarnya nggak yang banyak itu ya. gitu, tapi kayak ya setiap kali ada uang lebih gitu terus ada yang memang benar-benar aku suka yang aku beli. Mungkin kalau bagiku yang menarik adalah, dan itu mungkin buku juga ya, ada begitu banyak cara untuk mengolah dan mempresentasikan fotografi dalam buku maupun zine itu tuh yang selalu kayak oh bisa gini ya gitu, oh bisa gini ya gitu. Dan ini aku bukan cuma ngomongin kayak hal-hal yang gimmicky kayak fisiknya segala macam, tapi juga kayak pilihan fotonya, pendekatan visualnya, atau apa namanya mungkin desainnya segala, itu tuh selalu nggak habis-habis gitu rasanya. Kayak misalnya lagi-lagi kembali ke sana ya, yang kemudian yang lagi nonton, yang kemarin baru kulihat gitu, aku baru senang karena banyak terbitan-terbitan yang punya bernada humor gitu di pentas buku foto kali ini, dan menurutku itu cukup jarang terjadi gitu. Kayak nggak banyak karya fotografi yang kemudian menempatkan humor sebagai salah satu faktor penting dari metode presentasinya gitu. Karena kayak humor itu juga sebetulnya cara juga kan untuk berkomunikasi. Kenapa kemudian stand up comedy itu malah bisa jadi kritik politik gitu. Karena mereka kan cara komunikasi. Nah sebenarnya itu juga sesuatu yang di terbitan bisa banget loh kita pakai komedi, tapi nggak banyak yang explore. Nah yang di sini tuh ada gitu beberapa, mungkin nggak semuanya tentang isu penting gitu, tapi menurutku menarik karena ada yang cuma ngomongin kebosanan di kantor gitu. Tapi kayak menurutku tuh menarik karena ya banyak teman-temanku yang kerja kantoran juga kadang-kadang ngobrolin hal kayak gitu, tapi dia bisa ngomongin itu lewat dia tuh ngolah benda-benda yang ada di kantor dan disusun lewat cara-cara yang kemudian dia jadi sesuatu yang sculptural gitu, kayak kursi kantor atau kayak post-it note gitu, benda-benda yang beneran ada di kantor gitu, tapi kemudian dia susun-susun gitu. Tapi kemudian dari situ tuh yang sangat kerasa, ini orang pasti bosan banget nih. Itu kan hal-hal yang kita lakukan kalau pas lagi nggak ada yang bisa dilakukan, tapi kayak ya udahlah ngapain gitu. Nah itu tuh kayak gitu tapi divisualin gitu. Itu menurutku sangat kerasa intensinya, dan akhirnya ada satu bagian yang bahkan kayak kebaca banget, dia secara literal nunjukin ada satu kota di map gitu, tulisannya board gitu. Jadi kayak begitu sampai situ oh ya emang ketangkep, dan bahkan menurutku itu udah nggak perlu tuh sebetulnya si gambar peta yang ada kota board gitu, karena sebenarnya dari sebelumnya udah ketangkep bahwa kayak tau gak sih kayak kursi kantor ini kan bisa dinaik turunin ya, itu tuh ada beberapa foto yang isinya cuma gitu doang, kayak satu foto dia tinggi terus rendah terus naik lagi. Iya. Itu bagiku lucu gitu, humor semacam itu. Bener sih, tapi ya kita pernah bahas tentang humor ini, bahas soal kerja punchline, bagaimana cara kerja punchline gitu ya. Yang apa itu kayak mind trick kan ya? Iya, jadi aku pernah dengar komedi itu pada dasarnya cuman mengarahkan persepsi kita ke satu arah dan kemudian diganti arahnya gitu. Punchline itu pada dasarnya adalah ngasih sesuatu yang di luar ekspektasi kita gitu. Komedi itu pada dasarnya cuman gitu katanya. Menarik banget karena sebenarnya kan kalau di fotografi kita terbiasa as it is. Maksudnya as it is juga kita belajar semiotika kan justru dari layer
konvensi yang kita tahu pada Hmm. satu objek, pada satu materi. Jadi kita tuh udah terbiasa gitu. Iya, bahwa Untuk- ini tuh berarti Iya, itu berarti maknanya ini atau merah-merah tuh berarti seksi Iya, atau gitu. jangan bukan seksi atau hot gitu. Atau merah-merah tuh berarti pedas. Itu kan iya, tapi oh mungkin ada yang lain. gitu. Dan ketika tiba-tiba merah digunakan untuk hal-hal yang kayak kok pakai merah ya, itu kan Iya. juga kayak kok menarik gitu. Kontradiksi itu ya. Ada sih yang menarik banget di pentas buku juga, ada buku. Kamu tahu gak sih yang bukunya dicoret-coret doang, tapi bukan seluruh bukunya. Seluruh buku dicoret-coret terus dia tutup gambar. Jadi buku Iya, literasi ditutup gambar. Tapi aku tuh yang catchy banget yang bagian tengahnya, yang tengah kecil gitu. How to master and of apa gitu. Jadi pas dibuka itu buku coret-coret kayak panduan, suatu panduan, tapi screenshotan pijet. Oh. Screenshotan cewek lagi dipijet, lagi kayak di terapi yang diinjek gitu, chiropraktik. Jadi kayak oh ya ngasih Itu kan Masih image yang metode lain aja. Itu kan kayak sebetulnya aku juga sempat lihat sih, walaupun kemarin aku cuma baru skimming. Tapi kayaknya tuh bahasanya bahasa Latin, bukan Latin apa sih? tapi judul-judul bahasa Inggris kok. Dia bahasa Inggris ya, tapi terus kayak yang di buku-buku yang Iya. dicoret tuh kayaknya bukan bahasa Inggris gitu. Aku sih ingat bukunya Christina the Middle ya, yang Party kan juga kayak gitu tuh metodenya. Jadi itu kayak ternyata bisa ya kayak gini gitu-gitu. Selalu menarik gitu. Ih, nyesel sih. Minimal setahun sekali baca Ini buku nanti aneh-aneh. keluar ini nggak keluarnya besok. Masih ada waktu misalnya yang Kalau di enggak Jogja ya kejar mau- ke Bandung. Oh, yang di Bandung ya bisa. Kejar ke Bandung. Ya. Lo jatuh. Gak apa-apa. Ini memang set baru ya. Kemarin kan setnya beda. Mungkin kita akan pertahankan set kayak gini. Tapi nyenengin sih ngobrol sama Masud soal fotografi tuh nggak akan habis-habis. Maksudku ya ada aja yang kita bahas karena udah jadi sehari-hari juga. Ini juga semoga aku sih lagi mendoakan partnerku yang katanya lagi bosen bukan bosen, capek fotografi gitu. Capek fotografi Gitu katanya. Aduh. Mas, tapi kan kalau sekarang kita kayak seru ya, ada percakapan, terus kalau ke Jakarta udah banyak teman gitu. Aku juga ngerasa di Bali nanti ada teman juga ternyata di luar Jawa juga udah mulai terhubung sama teman-teman fotografi hari ini gitu. Dulu 20 tahun yang lalu kayak apa sih? Tapi kamu ngebayangin, ini kan komunitas yang berbeda ya antara yang kamu temui 20 tahun lalu sama komunitas yang hari ini gitu. Mes juga akhirnya bikin festival gitu, kayak jadi lebih dekat gitu. Menurutmu ya dari pengalamannya tuh kayak apa bedanya? Ini tuh sebenarnya agak rumit untuk jawab karena kalau kita ngomongin fotografi gitu, itu akan berarti berbeda untuk orang yang berbeda juga gitu. Iya Kayak sih. kamu tanya ke aku fotografi hari ini versus 20 tahun lalu sama tanya orang yang misalnya di dunia komersial gitu. Iya Akan sih. sangat beda banget gitu. Iya, bener-bener. Nah, mungkin tapi kalau aku akan menganalogikannya gini gitu. Fotografi itu ketika saking luasnya banyak banget, kayak itu tadi dia bisa jadi apapun, bisa diterapkan untuk apapun, ada yang jadi profesi dan profesi aja juga banyak banget kan. Kayak kamu bilang aku fotografer profesional gitu tuh nggak ketebak sebetulnya fotografer profesional di bidang apa. Di bidang kan. apa? Nah, tapi kalau aku selalu ngerasa bisa melihat itu tuh kayak bayangkan sebuah kepulauan gitu, archipelago gitu, yang kemudian ya itu kayak misalnya kita nih gitu, dunia publikasi fotografi itu berada di satu pulau ini. Dia berdekatan dengan pulau lainnya yang kemudian misalnya ngomongin storytelling, fotografi apa. Fotografi seni mungkin nggak tahu pulaunya di mana, tapi kita masih bisa mengakses ke sana gitu. Tapi kita tahu ada pulau-pulau lain yang kita kurang lebih bahkan nggak tahu. Mungkin ada yang kita kurang lebih tahu isinya apa, tapi kita nggak pernah ke situ. Sama itu tadi benar, pulau yang kita bahkan nggak tahu ada pulau itu ternyata gitu, ada fotografi yang kayak gitu ya ternyata gitu. Nah, kalau dulu yang kurasakan adalah aku punya mungkin bukan peta, tapi itu tadi kayak aku pernah dengar ada pulau itu, ada pulau fotografi bla bla bla, ada fotografi bla bla bla. Tapi aku nggak pernah bisa mengakses atau aku nggak benar-benar tahu karena aku nggak punya orang yang tinggalnya di pulau itu gitu, di pulau fotografi itu. Sekarang itu petanya kurang lebih masih sama, tapi proses apa ya istilahnya, pertukaran antara pulau-pulau itu aksesnya gitu tuh udah terbuka. Dan itu yang membuat kayak sekarang jadinya kayak ternyata
ada orang-orang yang nyebrang gitu, misalnya bahkan kayaknya Agan Harapan dulu komersial, tapi kemudian dia nyebrang ke Pulau Seni gitu misalnya. Lebih ke soal aksesnya lebih terbuka aja sih, tapi kayak aku rasa sebetulnya medannya dari dulu masih kurang lebih sama, walaupun mungkin kalau pakai metafor arkipelago tadi ya, ada pulau-pulau yang perkembangannya lebih pesat, ada yang kayaknya masih gitu-gitu aja gitu. Aku sebenarnya punya pertanyaan juga sih, karena percakapan kayaknya dari 10 tahun lalu. Maksudnya aku masuk fotografi itu kan hitungannya 2014 itu ngambil kuliah fotografi. Sebelumnya aku udah mau mencoba mengenal fotografi, aku ikut workshop Arben Rambe, workshop Roy Genggam. Maksudnya aku sebagai anak Jakarta aku pernah ikut ferry ini loh, ferry Ardianto, pernah ikut lah aku. Aku juga pernah ikut karena di kita UFE, karena kita tahu itu kan. Jadi di masa-masa itu tuh pernah lah ngotot fotografi dari SMP, SMA, dan menempuh jalur itu. Kebetulan aku di Jakarta, jadi mungkin aksesnya ke yang komersil sama yang jurnalis lebih dekat gitu. Waktu itu emang kayak aku lebih seneng jurnalis, tapi aku tahu sebenarnya duit lebih banyak di waktu itu sih pengennya di majalah ya. Tapi anyway, poinku tuh sebenarnya aku mau nanya, is it still worth doing? Kayak fotografinya tetap berada di wilayah ini gitu. Apakah itu tuh masih apa ya? Aku juga gak mempertanyakannya sih, karena misalnya pertanyaannya selalu berputar, wah kita tidak pernah mencatat sejarah gitu. Aku tuh kan maksudnya sambil jalan gini kadang-kadang nanya, dulu di Kompas, di desk Kompas ada fotografer perempuan gak sih gitu. Oh ternyata ada, maksudnya ya selain ada Mbak Aum ada yang lain 1 orang gitu. Tapi emang rata-rata kebanyakan laki-laki, tapi juga nih lagi mau lo dibikin remasternya gitu. Oh ya siapa aja tuh gitu. Ini kita terpapar misalnya Kartono Riyadi gitu, terus ya beberapa yang lain tuh kan, wah iya ya. Terus sekarang kita jalan ya, aku sih ngerasa sekarang ngejalanin ya jalanin aja gitu. Terima kasih misalnya sama Mas Pres karena akhirnya aktivitas kita di Sokong, di TOS tuh kecatat di blog gitu. Tapi kan ya udah yang kita mampu segitu aja gitu loh. Tapi bukan yang kayak sejarah ini ngejarnya kemana juga ya, mulai dari mana ya. Maksudnya kadang pertanyaan itu tuh bikin ini kayak Medan tuh sebenarnya. Terus ada yang bilang fotografi ngulang-ngulang aja. Aku tuh udah pernah memikirkan itu 10 tahun yang lalu gitu. Aku udah pernah aku udah tahu tuh gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya matahin sih. Bukan enggak, dulu mungkin matahin ya. Tapi kalau sekarang aku dengar itu kayak ya udah gitu. Ya udah, iya sih. Emang belum ketemu solusinya aja kan gitu. Atau mungkin jangan-jangan udah ada yang melakukan gitu. Waktu aku lagi penasaran banget sama still photographer, aku nanya ke banyak orang gitu. Terus ntar misalnya ada oh ya aku udah kepikiran itu lama banget loh, itu sering banget kan yang kayak gitu. Dan tuh dari 2014 juga sudah aku dengar. Kamu ngalamin gitu-gitu juga gak sih? Dan gimana kamu nyikapinnya? Itu konteksnya kayak pengulangan di fotografi apa? Kalau misalnya masalah, berarti itu kan gini, itu masalah keinginan untuk bisa mencapai sesuatu yang baru, kebaruan, ya nggak sih? Karena kemudian kalau kamu bilang tadi kayak, wah ini mah aku udah pernah gitu, bla 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 gitu. Aku pribadi sekarang nggak ngerasa fotografi itu dalam ranah semacam itu gitu. Aku nggak pingin, misalnya aku tuh pingin berkarya masih tentu saja gitu. Masalah energi waktunya nggak ada, nah itu udah urusan lain ya gitu. Tapi masih pingin terus berkarya gitu. Tapi aku sama sekali nggak tertarik untuk aku menemukan metode baru yang belum pernah dilakukan siapapun atau bahkan fotografer Indonesia gitu. Itu aku nggak tertarik itu. Tapi lebih ke kebaruannya adalah untukku sendiri, itu artinya apa sih gitu. Ketika misalnya aku sekarang seringnya berada di ranah storytelling gitu misalnya ya. Tapi kemudian storytelling ketika menggunakan fotografi di Indonesia itu aku membaca medianya semacam ini gitu. Kayak fotojurnalisme di Indonesia kurang lebih gini, foto dokumenter kayak gini gitu. Aku apakah juga ingin yang seperti itu, atau aku ngerasa itu tuh kayaknya ada semacam mungkin bukan kebuntuan, tapi kayak
aku pingin ngomongin hal yang itu nggak bisa dilakukan kalau aku menggunakan pendekatan yang kayak gitu. Aku mungkin harus menggunakan pendekatan yang lain. Apakah itu pendekatan yang baru atau enggak, bagiku nggak penting. Tapi baru untukku, karena aku jadi bisa punya bahasa untuk ngomongin gagasanku gitu. Sebatas itu aja sih kalau aku. Jadi aku nggak terlalu peduli untuk sekarang ya, kayak oh ini udah pernah dilakukan sebelumnya bla 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 gitu. Aku nggak terlalu peduli sih sebetulnya. Iya, menarik sih, karena justru lebih penting baru untuk kita, tapi juga sebenarnya ini kan ya mungkin nggak ada yang baru juga. Kan kita cuma kan nggak, kalau di fotografi di Indonesia gitu, untuk merujuk sesuatu aku tuh harus kayak gini ke kamu gini loh. Aku harus ya kan, kayak harus mengakses siapa dulu gitu. Yeah. Tapi kamu kan dulu menggunakan metode itu juga kah? Nah mungkin menariknya ini, untuk hal yang kamu sebut tadi, kayak merefer sesuatu yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Kalau dulu kan sebelum internet seperti sekarang, itu tadi, kita cuma bisa mengakses nama-nama tertentu. Kita taunya adalah, oh fotografer jurnalistik ya Oscar Motulo, Arbain Rambe gitu kan. Tahunya cuma itu gitu. Tapi karena setelah era internet informasi kayak terbuka selapang-lapangnya, kita jadi yang kita sekarang tahu fotografer Magnum gitu, kayak bahkan anak muda langsung tahu Magnum. Zamanku tuh udah keren banget gitu, mungkin sekarang kayak hilang lagi gitu. Tapi terus ada lagi yang lain kayak muncul nama-nama baru lagi gitu. Itu tuh menurutku menarik karena kita bisa punya akses terhadap itu tadi pendekatan baru atau cara-cara berpikir yang menurut kita baru gitu. Tapi sebetulnya itu kita kayak apa ya, semacam kehilangan, mungkin nggak tahu kata kehilangan tepatnya, atau semacam ada kesejarahan yang terus jadi lebih complicated gitu rasanya. Karena kalau dulu rasanya mudah untuk ditelusuri, ini dari sini. Kenapa fotografer ini karyanya seperti itu, karena dia berguru pada fotografer ini. Jadi ini adalah bentuk evolusi dari ini gitu. Sekarang kan enggak, kayak ya informasi dari mana aja gitu, bahkan bisa jadi ada nama-nama yang sekarang jadi putus gitu. Karena kemudian kayak Niko Dharma Jungen gitu, yang kemudian teman-teman di Bandung sedang sangat berusaha untuk mengarsipkan dan menyimpan namanya gitu. Karena kayak pendekatan dia sangat menarik, tapi mungkin sekarang kayak anak-anak zaman sekarang nggak banyak yang kenal beliau lagi gitu. Itu terus rasanya kayak ya gimana ya, berarti ada yang hilang, tapi juga bukan berarti ketika itu hilang yang baru-baru nggak bisa bikin apa-apa, karena kayak sekarang bisa dari mana-mana. Cuman akhirnya sekarang kayak mungkin kanon itu jadi sesuatu yang nggak relevan lagi ya rasanya, bisa jadi bisa gitu. jadi atau itu tugas seseorang lah, nggak harus dibebankan padamu juga gitu ya. Gitu. Menarik obrolannya. Menarik obrolannya. Pengen ketawa aku. Mengklaim diri, mengklaim obrolannya menarik gitu. Mengklaim obrolannya menarik. Iya sih. Fotografi nggak bisa ngomongin fotografi. Cuman semoga ada sesuatu ya dari percakapan gue sih kayak. Udah mau habis juga ya. Udah mau habis sukanya. Tapi gak apa, mungkin suatu hari kalau misalnya Mas Wid ada terbitan, karena aku selalu cerita sama kami Sokong tuh sempet nyolek Mas Wid untuk Mas nyatet proses semua proyekmu yang aneh-aneh itu, lucu kali ya, proses dalam artian apa yang ditemukan, apa yang dialami. Itu sebenarnya selalu ada sih. Itu kan ya, pasti selalu ada, tapi tenang Pak. Kita doakan aja itu kayak suatu hari terjadi, dan setiap tahun akan aku ingat. Terus bahwa sekarang udah direkam dan dipublikasikan. Ntar tiap tahun akan ada nih tweet masih. Tapi itu sih ya, semoga kita tetap berteman. Maksudnya tetap di Jogja loh gitu. Terus mungkin buat nutup, boleh kali Mas kasih mungkin masukan, saran buat TOS, buat Sokong juga boleh ya. Itu ketahuan deh. Ketahuan ada ini. Sebenarnya kalau aku sebenarnya aku selalu salut jujur sama kalian gitu, Sokong dan TOS, karena aku merasa kalian, maksudnya gini, aku kayak yang mau bilang ya, kita kenal udah lama sebelum Sokong ada. Dulu aku ingat banget waktu diskusinya Gelatik Kembar waktu siapa namanya, Denny, terus Albab sama Gobi.
punya kolektif sendiri gitu sebelum jadi Sokong gitu tuh kayak kita ngobrol di Awor gitu-gitu tuh kayak maksudnya itu 2016 ya kalau nggak salah 2016. Iya 2016 ngemoderatorin sesi. Iya. 2017 ngemoderatorin Maswit bawa buku foto gede-gede gitu COVID-19. Iya tapi kayak dari situ kemudian kalian jadi Sokong, terus juga dulu ketika Sokong awal-awal masih publikasinya PDF-an ya kan, publikasi digital, kemudian memberanikan diri untuk publikasi fisik, terus juga kalian selalu kayak punya semacam kita pinginnya nerbitin karya-karya seperti apa gitu. Menurutku Sokong sebagai penerbit cukup terbaca ketertarikannya gitu loh, kayak selalu yang gini-gini tuh menurutku satu menarik, kedua kayak aku salutnya dengan kalian adalah praktiknya atau semacam ya praktik sih, itu tuh berkembang gitu kayak penerbitan tapi juga sekarang bikin toko bukunya juga tapi nggak yang benar-benar toko, maksudnya kayak semua buku dibuka gini kan bukan juga hal yang lazim ditemui di semua toko buku ya, kayak paling enggak itu kengotonan admin 01 gitu ya, maksudnya itu menurutku juga menarik sih, toko buku tapi juga sekaligus perpus gitu, pilihan-pilihan itu tuh menurutku ada langkah-langkah strategis tapi juga ada idealismenya juga yang selalu tetap terjaga di situ tuh menurutku menarik, dan bagaimana kalian nggak hanya fokus ke fotografi nggak usah nangis dulu tapi nggak serius karena kemudian misalnya kayak dulu vlog itu kami bertiga kayak fotografi banget nih gitu, terus ya udah gitu kayak terbitannya juga selalu fotografi dan mendekatkan dirinya juga ya, walaupun kami mencoba untuk kayak ke Bandung Zine Fest atau kemudian beberapa terbitannya vlog dulu kayak kami coba taruh di Posanta atau gimana yang mencoba untuk nggak hanya berada di ranah fotografi gitu ya. Dulu kan sebenarnya kami pingin kayak gitu, tapi at some point itu tuh kayak kok akhirnya cuma bisanya segini ya gitu rasanya gitu. Nah aku ngerasa kalian melanjutkan semangat itu gitu, rasanya yang fotografi ya bagian dari artbook gitu, kalian punya toko buku, bagian juga dari Jogja Artbook Fair gitu. Itu menurutku yang langkah-langkah yang menarik untuk menempatkan fotografi dalam ranah visual culture yang lebih luas gitu, dan sebaliknya juga kayak fotografi bisa nih dikenalin di yang lain, kayak kemarin obrolan sama Dina kan yang kayak Dina ngerasa ini bagiku baru banget nih ngeliatin buku-buku foto gitu-gitu tuh kan kayak kalau misalnya nggak ada ruang-ruang kayak gini kayak cross pollination itu jarang terjadi gitu. Nah aku ngerasa sebenarnya kalian berada di simpul-simpul yang semacam itu, jadi ya aku berharapannya sih tetap ada dan konsisten, dan ya aku selalu nunggu kalian ngapain lagi. Amin. Gitu. Jadi selamat ulang tahun kos kecil pertama gitu. 1 tahun ini udah ngelakuin banyak, masih ditunggu lagi gebrakannya. Terima kasih banyak Mas. Kita tos dulu. Makasih ya Mas Fit. Sama-sama. Udah ngobrol di podcast Tos. Itu aja yang pertama. Yang kedua podcast Tosnya ini kali ya POD KES TOS, jadi kayak podcast Tos. Podcast Tos ya bisa sih. Ya mungkin bisa kita coba ya. Sama begini aja percakapannya. Semoga teman-teman bisa ngalamin main-main ke sini, main ke Tos juga, ngalamin di Tos. Gak perlu ya kita ngomong kayak Jalan Kerasak Barat nomor 3 gitu kayak. Gak perlu, ya udah. Cari aja di Google. Cari di Google Tos Art Bookshop and Library by Sokong. Sampai jumpa.